Globalisasi berasal dari kata global yang berarti keseluruhan dan secara umum. Jadi, globalisasi adalah suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga tidak tampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata. Selain itu, ada juga sebutan globalisasi di berbagai negara. Contohnya ada di Prancis yang disebut mondialization. Ada juga di Spanyol dan Amerika Latin yang disebut globalization. Sedangkan di Jerman, globalisasi disebut Globalisierung. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Anthony Giddens, globalisasi dapat didefinisikan sebagai intensifikasi relasi sosial sedunia yang menghubungkan lokalitas yang saling berjauhan sedemikian rupa sehingga sejumlah peristiwa sosial dibentuk oleh peristiwa yang terjadi pada jarak bermil-mil. Yang kedua, menurut Immanuel Richer, globalisasi adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Yang ketiga, menurut Peter Drucker, globalisasi adalah sebuah istilah menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global, yaitu penyebaran komunikasi global secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, dan pasar uang global atau pasar perusahaan global. Peter Drucker juga mengatakan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Yang keempat, menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjemah di dalam kesadaran orang. Yang kelima, menurut Thomas L. Friedman, globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi yaitu teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Dua kunci pengertian globalisasi menurut pandangan Ulrich Beck. A. Deteritorial. Deteritorial merupakan batas-batas geografis ditiadakan atau dianggap tidak lagi berperan dan tidak lagi menentukan dalam perdagangan antar negara. B. Transnasionalisme. Transnasionalisme berarti dari internasionalisme. Internasionalisme berarti berkonsentrasinya jejaring kekuatan ekonomi dalam satu blok. Terdapat 3 hal penting yang menandai globalisasi menurut Mas Tuhu. 1. Globalisasi ditandai oleh menguatnya ruang pribadi (personal space). 2. Globalisasi adalah sebuah era persaingan atau kompetisi. 3. Globalisasi berarti naiknya intensitas hubungan antar budaya, norma sosial kepentingan, dan ideologi antar bangsa. Globalisasi juga mengalami suatu proses, jadi saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana proses globalisasi berlangsung. Secara umum, proses globalisasi ditandai dengan berkembang pesatnya berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang kependudukan, adanya migrasi dan lapangan kerja internasional. Di bidang ekonomi politik, munculnya masyarakat ekonomi dan wilayah lintas negara, (APEC, AFTA, SIJORI, dan sebagainya). Berkembangnya yang paling menonjol dalam era globalisasi, antara lain globalisasi informasi seperti berita, televisi, dan bahan siaran. Terdapat berbagai pandangan globalisasi menurut para ahli. Salah satunya adalah pandangan globalisasi menurut Anthony Giddens. 1. Adanya kaum skeptis. Adalah kaum yang menganggap globalisasi omong kosong dan bukan suatu hal yang baru. Bagi mereka, tingkat ketergantungan antar negara di dunia sekarang sudah pernah terjadi di masa lalu. Hanya intensitasnya semakin meningkat dan dalam interaksi tersebut belum tercipta integrasi perekonomian global. Ahli yang tergolong kaum skeptis adalah Paul Hirsch dan Graham Thomson. Mereka menyoroti globalisasi dari segi ekonomi dalam bukunya yang berjudul Globalization in Question.
2. Kaum hiperglobalistis. Kaum yang menganggap globalisasi sangat nyata, seperti Kenichi Ohmae, salah seorang hiperglobalistis. Globalisasi mengarah ke sebuah dunia tanpa batas. Sebuah dunia dengan kekuatan pasar lebih berkuasa daripada pemerintah. 3. Kaum transformatif. Kaum yang melihat globalisasi dari proses perubahan diri suatu negara untuk menjawab berbagai bentuk organisasi, ekonomi, dan sosial yang baru. 1. Arus etnis ditandai mobilitas manusia yang tinggi dan telah melewati batas teritorial negara. 2. Arus teknologi ditandai mobilitas teknologi, munculnya multinational corporation dan transnational corporation yang kegiatannya dapat menembus batas-batas negara. 3. Arus keuangan berupa tingginya mobilitas modal, instansi pembelian melalui internet dan penyimpanan uang di bank asing. 4. Arus media ditandai dengan makin kuatnya mobilitas informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik. 5. Arus ide ditandai dengan makin jelasnya nilai baru yang masuk ke suatu negara. Selain ini, dapat tanda-tanda globalisasi yang dapat kita rasakan sehari-hari. Contohnya, 1. Meningkatnya perdagangan global dan berkembangnya sistem keuangan global. 2. Meningkatnya aliran modal internasional, antara lain investasi langsung luar negeri. 3. Meningkatnya aliran data lintas batas, seperti penggunaan internet, satelit komunikasi, dan telepon. 4. Adanya desakan untuk mengendalikan para penjahat perang di Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court, dan adanya gerakan untuk menyerukan keadilan internasional. 5. Meningkatnya pertukaran budaya, cultural exchange internasional, misalnya melalui ekspor film-film Hollywood dan Bollywood. 6. Meningkatnya perjalanan dan turisme lintas negara. 7. Berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global. 8. Meningkatnya aktivitas perekonomian dunia yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan internasional. 9. Meningkatnya peran-peran organisasi internasional seperti WTO, WIPO, dan IMF yang berurusan dengan transaksi internasional. Ada 5 aspek globalisasi menurut Baharudin Darus. 1. Globalisasi informasi dan komunikasi. 2. Globalisasi ekonomi dan perdagangan. 3. Globalisasi gaya hidup, pola konsumsi, budaya, dan kesadaran. 4. Globalisasi media massa dan elektronik. 5. Globalisasi politik dan wawasan. Selain Baharudin Darus, ada aspek globalisasi menurut Mahtarom, yaitu 1. Globalisasi informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi yang didukung teknologi dapat dilakukan dengan mudah dan efektif. 2. Globalisasi ekonomi merupakan pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sebuah sistem ekonomi global. 3. Globalisasi hukum. Globalisasi telah mengaburkan batas-batas kenegaraan dan tidak ada lagi negara yang dapat mengklaim bahwa ia menganut suatu sistem hukum nasional secara absolut. 4. Globalisasi politik menyangkut isu politik dunia antara lain demokratisasi dan HAM. 5. Globalisasi ilmu berupa iptek yang semakin maju dan menjadi kekuatan penting suatu negara untuk mencapai kemakmuran. 6. Globalisasi budaya. Globalisasi budaya melalui televisi, film, musik, yang sebagainya menyebutkan pertemuannya budaya-budaya dari berbagai negara. 7. Globalisasi agama. Proses globalisasi dapat menyentuh keagamaan terutama yang berhubungan dengan norma, nilai, dan makna agama. Selain fenomena dan aspek terhadap pengaruh globalisasi di berbagai bidang, salah satunya ada di bidang ekonomi, yaitu 1. Globalisasi menguntungkan perdagangan negara-negara maju. 2. Lahirnya perusahaan-perusahaan raksasa.
3. Banyaknya perusahaan di negara-negara maju desentralisasikan operasi perusahaannya. 4. Merosotnya nilai tukar ekspor terhadap impor barang-barang manufaktur. 5. Implementasi sikap maupun KTS menyebabkan kekuatan tawar-menawar negara-negara sedang berkembang semakin lemah. 6. Pasar uang global menyebabkan nilai tukar mata uang negara-negara sedang berkembang terus merosot. Ada juga pengaruh globalisasi di bidang politik dan keamanan. Di antaranya adalah 1. Kekuasaan pemerintah negara terancam melemah oleh perkembangan perusahaan-perusahaan global, ekonomi global, dan budaya global. 2. Kebijakan moneter dan fiskal tidak lagi bisa harus mempertimbangkan faktor domestik dan faktor eksternal seperti internasional. 3. Persaingan dalam investasi berarti kebijakan nasional yang tradisional, seperti pendidikan dan latihan, perpajakan, perlindungan sosial, penataan ekonomi, atau UU perburuan, diubah menjadi kebijakan global. 4. Munculnya tim pemantau independen dalam proses pembentukan pemerintahan suatu negara. 5. Munculnya kekuatan politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh kekuatan global. Selain di bidang ekonomi dan keamanan, pengaruh globalisasi juga terdapat di bidang sosial budaya, yaitu 1. Jika pertautan budaya ini tidak dikelola dengan baik, akan terjadi konflik. 2. Aliran informasi global melalui berbagai media cetak dari elektronik, seperti televisi, video, internet, dan lain-lain. 3. Globalisasi budaya menyebabkan pergeseran nilai-nilai dan norma masyarakat. 4. Citra global dengan komoditas yang dahulunya hanya terdapat di luar negeri, sekarang ini dengan cepat diperoleh di mal-mal setempat. 5. Melemahnya nilai-nilai keagamaan sebagai akibat dari derasnya arus informasi yang kebanyakan lebih menekankan hal-hal duniawi.